Selamat pagi Bapak dan Ibu, dimohon kesediaannya untuk menunggu sebentar lagi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Syaiful, mohon kesediaannya Pak untuk menunggu kurang lebih 1 menit lagi. Terima kasih.
Baik, berhubung Bapak dan Ibu sudah banyak bergabung di Philip Morning Market Call, kita mulai saja. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 12 November 2021. Sebelumnya mungkin apakah suara dan juga layar sudah diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu? Saya mohon responnya. Oke, terima kasih. Pak Ujo, terima kasih atas responnya atau feedback. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasan pagi hari ini. Seperti biasa kita akan membahas sedikit penutupan perdagangan dari IHSG pada perdagangan kemarin, di mana di tanggal 11 November atau Kamis lalu, IHSG tercatat menguat tipis 0,12 di tengah indeks saham regional Asia yang ditutup turun, tertekan oleh ketakutan atas inflasi setelah Amerika Serikat mengumumkan Consumer Price Index atau indeks harga konsumen, seperti yang kita ketahui suatu komponen pembentuk atau satu indikasi perhitungan untuk inflasi yang mencatatkan kenaikan dan juga sekaligus juga mencetak laju tercepat sejak 1990, sehingga investor melihat semakin kuatnya signal bahwa Bank Sentral Amerika atau The Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang selama ini diperkirakan atau yang selama ini diasumsikan di tahun mendatang. Kemudian kalau kita melihat juga indeks harga regional Asia ya, atau indeks di regional Asia juga, diantaranya ada Nikkei menguat 0,50, ditambah juga dengan Hang Seng yang menguat 1,01%, sementara Straight Time menguat 0,21%. Dari bursa Eropa, kami mencatat adanya penguatan di antara FTSE dan juga DAX yang masing-masing menguat 0,60% dan 0,10%. Sementara itu untuk indeks Wall Street, hanya Dow Jones yang mengalami pelemahan 0,44%, sementara untuk S&P dan juga Nasdaq berhasil menguat 0,52% dan 0,06%. Kenaikan harga saham di sektor teknologi membantu indeks Nasdaq ditutup di teritori positif, dikarenakan perilaku investor yang lebih menyukai saham yang masih berpotensi tumbuh atau growth stock dibandingkan dengan saham yang secara valuasi sudah murah. Dari bursa komoditas, diantaranya ada WTI dan juga Brent yang kembali menguat 0,45% dan 0,28%. Sementara untuk batu bara juga masih melemah ya, 0,07% ke bawah atau ke level di bawah 150, atau yang lebih tepatnya di bawah di area 144 dolar per metric ton. CPO juga melemah 0,79% ke level 4.881 Malaysian Ringgit per ton. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa Bapak dan Ibu perlu untuk mencermati dan juga menjauhi sementara emiten-emiten yang bergerak di sektor pertambangan dan juga sektor perkebunan dikarenakan adanya sentimen yang kurang baik yang masih menyelimuti dua komponen atau dua komoditas utama dari Indonesia. Untuk perdagangan hari ini kami melihat IHSG berpotensi untuk menguat secara moderate dengan rentang support di level 6.670 dan resisten di 6.705. Dari RC Korporasi kami mencatat ada PPRE atau PP Presisi yang mencatatkan kontrak baru senilai 4,8 triliun sampai bulan Oktober 2021.
PPRS sendiri sampai saat ini diperdagangkan di rasio price to book value sebesar 0,99 kali, dengan PE sebesar 30,18. Selain itu, rasio lainnya seperti return on equity dan juga return on asset berada di kisaran 3,26 dan 1,02%. Lanjut ada AKR Korporindo Tbk yang mengumumkan akan melakukan split atau stock split dengan rasio 1:5, dan hal itu berpotensi untuk membuat harga Akra setelah split berada di kisaran 800 per lembar saham, kurang lebih. AKR diperdagangkan di PE 16,5 kali dengan PBV di atas 1 kali atau 1,94 kali. Yang terakhir ada CSRA atau Cisadane Sawit Raya Tbk mencatatkan revenue tumbuh 44,7% menjadi 653 miliar sepanjang 9 bulan tahun ini. Sementara net income tumbuh 179,2% ke level 178,74 miliar rupiah. Untuk rekomendasi pagi hari ini dan juga beberapa hari ke depan, kami melihat adanya peluang yang masih mungkin terjadi di BMRI dengan asumsi bahwa pergerakan BMRI sebelumnya sudah mencapai level support atau bekas resisten di area 6.850, dan hal itu menjadi indikasi bahwa BMRI cukup dapat menahan pergerakan atau pelemahan yang terjadi sebelumnya dan lebih cenderung bergerak di atas level psikologis 6.850. Sekaligus juga BMRI mencatatkan adanya technical rebound di kisaran exponential moving average 24 hari dan didukung juga dengan stochastic RSI yang bergerak golden cross di area oversold. Ditambah lagi pergerakan atau perdagangan dari BMRI secara volume mencatatkan adanya lonjakan dari perdagangan 2 hari atau koreksi yang sebelumnya terjadi. Dengan begitu, kami rasa BMRI punya potensial untuk melanjutkan tren bullish jangka menengah dengan area entry buy di kisaran 7.050 atau manfaatkan ketika ada pelemahan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di BMRI. Kemudian untuk target price pertama di 7.325, dan target price kedua di 7.625. Sedangkan untuk stop loss kami tetapkan di 6.850 atau level support yang sempat dicapai kemudian mengalami technical rebound, dan kalaupun ada pencapaian lagi level support tersebut bisa dijadikan indikasi awal bahwa BMRI lebih cenderung tertahan di bawah level resisten dengan kecenderungan level support tadi dapat ditembus atau diuji kembali. Selanjutnya ada PP Persero Tbk atau PTPP dengan chart pattern dari jangka menengah kami rasa cukup baik. Ditambah lagi juga PTPP di periode sekitar tanggal akhir Oktober sampai November mengalami technical rebound di kisaran level support 1185 atau bekas resisten yang sudah ditembus sebelumnya. Dengan begitu, sebelumnya adanya rebound di kisaran level support tadi didukung oleh stokastik yang memang mengalami golden cross di area oversold. Dengan begitu, level support tadi dapat dianggap sebagai area psikologis kuat yang menahan laju pelemahan PTPP sehingga pergerakan selanjutnya PTPP lebih cenderung akan kembali rebound dan juga kembali menguji level resisten di 1490. Sebelumnya untuk entry level yang kami anggap layak untuk ditunggu yaitu ada di kisaran 1230 atau 1230 dengan target price pertama tentunya di 1370 ya atau level resisten sebelumnya, dan kemudian di 1490 atau klasik resisten yang dimiliki oleh PTPP. Kemudian untuk stop loss, kami sarankan ada di kisaran 1185 atau bekas resisten yang menjadi support saat ini, dan kalaupun ada penembusan kembali dari PTPP, kami rasa signal tersebut dapat diasumsikan sebagai signal pengakhiran dari fase bullish yang terjadi.
Yang terakhir ada Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG, yang kita lihat juga polanya sama tentunya karena memang kurang lebih bergerak dalam bidang precast dan juga related to konstruksi. Kami rasa WG juga masih cukup positif dengan tren ataupun chart pattern yang cukup baik saat ini. Asumsi kami juga Wijaya Bangunan Gedung ini rebound di kisaran level support area 191, dan kalaupun mungkin kita zoom out lagi, Bapak dan Ibu bisa melihat level supportnya. 191 adalah level support yang sempat diuji, kemudian harga cenderung berbalik arah atau memantul. Dengan begitu, hal tersebut bisa kita asumsikan bahwa jangka menengah WG berpotensi untuk tertahan di area psikologis 191. Untuk pergerakan terakhir, Wijaya Karya Bangunan Gedung tembus level dynamic resistant exponential moving average 24 hari. Dengan begitu, untuk ke depannya kami rasa WG akan berpotensi tertahan di atas level EMA 24. Kami sarankan trade buy atau level yang layak untuk dicermati ada di kisaran 199 dengan target price pertama di 216 atau level resisten yang sempat dicapai oleh WG, kemudian 222 atau klasik resisten selanjutnya yang mungkin akan dicapai oleh WG ke depan. Stop loss tentunya di area support 191. Oke, kita ingatkan kembali bahwa kita memiliki edukasi dalam sepekan, diantaranya memulai transaksi saham di Poems ID yang membahas Prostock feature atau fitur-fitur dari Prostock sendiri dengan materi antara lain fitur Smart Save, Auto Sweep, dan Smart Plan, yang dimana kami rasa fitur-fitur ini akan sangat membantu strategi trading Bapak dan Ibu, dan sekaligus juga membantu perencanaan keuangan dengan Auto Sweep tadi. Untuk waktu akan diadakan di hari Selasa, 16 November 2021, pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis, dan Bapak dan Ibu bisa langsung join via Zoom dengan link yang tertera di slide ini. Yang kedua ada technical analysis, membahas tentang candlestick pattern. Lebih kepada jenis chart dan candlestick pattern atau pola-pola yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sebagai entry level. Kemudian untuk waktunya akan diadakan di hari Kamis 18 November 2021 pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga gratis bagi Bapak dan Ibu nasabah Philip Sekuritas Indonesia, dan langsung bisa join via Zoom dengan link yang tertera di slide ini. Oke, kita umumkan salah satu saham yang akan IPO, diantaranya Catur Karda Depo Bangunan Tbk, dengan nilai nominal yang ditawarkan oleh emiten di kisaran Rp25 per lembar saham, atau menggambarkan harga di kisaran 426 sampai 525 per lembar saham. Untuk tanggal efektif dan juga penawaran umum serta penjatahan, Bapak dan Ibu bisa langsung cek di slide sebelah kanan dengan info yang sangat lengkap kami rasa. Yang kedua ada Jaya Suarasa Agung Tbk dengan perkiraan jadwal IPO dan tanggal efektif serta tanggal-tanggal lainnya yang dapat diperhatikan. Bapak dan Ibu bisa langsung cek di slide ini. Kita ingatkan kembali, Philip Sekuritas Indonesia maksud kami, memiliki program yaitu Philip Bagi Saham untuk periode November dengan door price saham bisa dikatakan yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Di antaranya ada beberapa emiten dari dalam negeri serta 2 emiten dari
Bursa Amerika Serikat. Caranya seperti apa? Bapak dan Ibu bisa join dengan login pada aplikasi Points ID, kemudian klik Pro Stock atau Pro Fund, kemudian pilih menu Rewards dan promo yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian kumpulkan Philip Coin dengan mengajak teman-teman Bapak dan Ibu menggunakan kode ataupun dengan mengikuti quest atau quiz-quiz yang akan kita hadirkan di setiap beberapa periodenya. Philip Coin yang dikumpulkan dapat ditukarkan dengan kupon saham dan hadiah langsung dapat berupa reksadana, merchandise eksklusif, dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilahkan bagi Bapak dan Ibu, dan juga dimohon untuk menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Terima kasih. Terima kasih telah menunggu Bapak dan Ibu. Kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk pembahasan emiten pertama ya, kita bisa mulai dengan emiten poultry atau Java, kemudian kita bisa lanjutkan dengan emiten SCMA. Yang pertama untuk Java Confit. Teknikal seperti apa? Kami rasa Java Confit jangka menengah lebih mengarahkan atau mensignalkan adanya keberlanjutan dari bearish ya, bearish trend yang terjadi di Java sebelumnya, dikarenakan signal yang cukup positif kemarin, di mana Java tembus area EMA 90, sepertinya tidak bisa dipertahankan oleh Java sendiri, dan signal tersebut lebih mengarahkan kepada harga yang bergerak di bawah exponential moving average 90 hari. Dengan begitu, kami rasa pelemahan selanjutnya akan lebih cenderung cukup panjang terjadi dengan area support yang mungkin akan dituju ya oleh Java ada di kisaran 1545 ya, atau level support sebelumnya. Dan untuk saat ini, kalau bisa kita gambarkan dari Fibonacci retracement,
Sebenarnya pergerakan dari Java ini sedang bergerak di kisaran Fibonacci 0,618 ya, sampai 0,7. Namun 0,618 ini juga diikuti juga dengan candlestick yang turun ya. Di sini, oke, saya tandai dulu, ini 0,618 ini sebenarnya area golden ratio-nya, dan kalaupun adanya satu technical rebound, saya rasa baiknya memang atau secara uh, hukum dari Fibonacci ya akan terjadi di area tersebut. Namun ternyata Java tidak bergerak di area atau tidak rebound, namun sebaliknya Java lebih bergerak membentuk pola bearish engulfing ya, dengan candle full body candle yang terjadi setelah adanya candlestick bullish. Kemudian diikuti juga dengan adanya candle bearish selanjutnya. Kami rasa hal ini akan mengindikasikan bahwa Java lebih akan cenderung bergerak melemah dengan area resisten yaitu EMA 13 hari ya sebagai area dynamic resistennya. Atau mungkin klasik resisten ya ada di kisaran 1720. Ini bisa dikatakan level psikologis Java ya. Salah satu level psikologis Java. Dan adanya pencapaian atau penembusan level tersebut, ditambah lagi adanya pembalikan arah menjadi bearish ketika mencapai level 1720, ini indikasi yang kurang baik sebenarnya. Jadi asumsi kami baiknya Java untuk dijauhkan terlebih dahulu, dan dikarenakan jangka menengah masih kurang prospektif untuk dijadikan pilihan trading. Selanjutnya SCMA, Surya Citra Media, stokastik cukup positif. Kami lihat di sini adanya signal bullish. Stokastik memberikan ya atau menunjang adanya signal bullish atau pergerakan bullish ke depan. Namun kami lebih menyarankan juga untuk melihat dari kemampuan pergerakan harga dari SCMA atau dari candlestick-nya sendiri. Karena secara historikal SCMA memang memiliki dynamic resisten EMA 90 hari yang selalu menjadi batasan ya, atau level yang terus menjaga pergerakan dari SCMA. Kalaupun memang adanya penembusan level harga di bawah EMA 90, setelah itu harga tidak lama akan kembali menguat. Jadi saya rasa dengan dukungan stokastik dan juga dukungan dari dynamic support EMA 90, saya rasa SCMA ini patut diperhatikan, patut dilihat. Namun bagaimana dengan signal ya untuk memastikan apakah SCMA ini benar-benar menjadikan dynamic support EMA 90 menjadi area pemantulan, saya rasa baiknya Bapak dan Ibu tunggu ketika harga breakout di atas EMA 13 hari ya. Hal itu akan lebih mengkonfirmasi adanya signal bullish dalam jangka pendek, dan untuk sementara waktu baiknya masukkan dulu ke dalam watch perdagangan Bapak dan Ibu. Untuk potensial upside ya, atau potensi pergerakan dari SCMA, saya rasa ada di kisaran 440 ya, atau bergerak di area dynamic resisten dari Fibonacci ya, 0,618. 440 adalah area yang patut dan layak untuk ditunggu kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki SCMA. Batasan resikonya seperti apa kalau nanti memang SCMA tidak berjalan sesuai dengan skenario ya, atau signal yang kita sudah asumsikan saat ini. Sebentar, mungkin batasan resikonya kurang lebih batasan resikonya ada di kisaran 400 ya. Memang ini area Fibonacci ya yang sebenarnya memang harus menjadi satu area pembalikan harga ya. 400 sampai dengan 398 ya, atau support yang klasik support yang memang dia miliki sebelumnya. 400 sampai 398 area batasan resiko kalaupun ada pencapaian harga setelahnya.
Kita beralih ke emiten consumer, ada Unilever. Sebenarnya Unilever saat ini berpotensi untuk kembali melanjutkan tren bearish jangka panjang ya, dikarenakan adanya penembusan level harga di bawah EMA 90. Tapi memang di perdagangan kemarin, Unilever mampu bergerak atau menembus dynamic resistennya ya, EMA 90 hari yang sebelumnya ditembus oleh harga. Kami rasa mungkin Unilever memiliki potensial upside, namun dari jangka pendek dengan tingkat resiko ya yang masih cukup tinggi, adanya pelanjutan dari tren bearish masih berpotensi akan dilanjutkan. Dengan begitu kami rasa ruang penguatan untuk Unilever ada di kisaran 4.880-an ya. Itu adalah area yang mungkin akan dicapai terlebih dahulu oleh Unilever sebelum adanya pelanjutan dari tren bearish-nya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, Astra International. Oke, Astra International terlihat di sini sudah mulai ada candlestick spinning top ya. Spinning top ini menunjukkan adanya pergerakan yang belum pasti ya, dan mungkin bisa dikatakan satu resiko kalaupun memang Astra International sudah mengalami penguatan di perdagangan sebelumnya. Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi sebelumnya, saya rasa baiknya untuk lepas terlebih dahulu juga saya rasa layak dan memberikan potensial gain yang cukup baik ya untuk Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan outlook-nya? Kami rasa dari teknikal ya, sebenarnya Astra International juga masih cukup positif. Jangka menengah masih memberikan signal bullish yang belum berakhir. Jadi saya rasa kalaupun Bapak dan Ibu memiliki jangka waktu perdagangan yang lebih panjang, Astra International sampai saat ini kita juga masih merekomendasikan untuk hold. Target harga selanjutnya tentunya dengan pola seperti ini, pasti level resisten di kisaran 6.450 adalah target selanjutnya ya, karena di sini ada level harga di kisaran 5.550, kemudian harga tembus. Dengan begitu saya rasa ada potensi ya Astra International untuk kembali menguat dan menguji atau bisa juga menembus level 6.450 tadi. Selanjutnya kita bisa bahas technical analysis untuk DMMX dan KREN. Digital Media Tama Maxima dari teknikalnya jangka menengah sebenarnya sudah memberikan signal bearish ya Bapak dan Ibu. Di sini bisa saya tandai dengan area kotak ini sudah menunjukkan adanya penurunan ya atau pergerakan yang lebih landai. Ditambah lagi DMMX jangka pendek memberi atau memiliki area resisten, dynamic resisten EMA 13 hari atau bahkan EMA 24 setidaknya. Namun setelah itu harga tidak bisa tembus area tadi. Saya rasa konsolidasi yang terjadi beberapa hari belakangan atau mungkin kurang lebih di 1 minggu terakhir, ditambah stokastik, saya rasa ini lebih beresiko ya kalau kita memang tunggu atau kita memiliki asumsi bahwa konsolidasi ini mengakhiri fase bearish-nya. Saya lebih menyarankan dan lebih melihat Bapak dan Ibu perlu berhati-hati untuk DMMX ya. Dengan dua indikasi tadi, takutkan DMMX masih akan bergerak dalam rentang bearish, dan dikhawatirkan juga area support di kisaran 2.190 akan kembali dicapai ya, karena sebelumnya level supportnya ditembus. Kemudian adanya pembalikan arah di level tersebut.
Saya rasa mungkin 2270 sampai 2207 sampai 2280 bisa diperhatikan atau layak untuk dicermati. Dan untuk batasan risiko tentunya di 2190. Oke, yang selanjutnya ya, ada Kren. Kren atau Kresna Graha Investama terlihat juga masih bergerak dalam rentang bearish. Dan dengan begitu, pergerakannya sampai saat ini juga kita belum bisa memberikan rekomendasi untuk buy ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk level support ya, sebenarnya Kren punya area support atau bekas resisten di kisaran 97, namun adanya penembusan level tadi, saya rasa area support yang selanjutnya berpotensi untuk diuji atau dicapai selanjutnya ada di kisaran 71. Tentunya hal ini akan sangat jauh ya jika dibandingkan dengan harga penutupan kemarin. Jadi ada baiknya Bapak dan Ibu jauhkan saja terlebih dahulu. Dan kalaupun memang sudah memiliki saham Kren, baiknya memang mempertimbangkan ya beberapa besaran potensial loss yang sudah ada di Kren, dan kemudian tentukan apakah Bapak dan Ibu sedia atau sudi untuk average down atau tidak. Karena Kren ini punya area support ya, ada di kisaran 71 sampai 70, ini area terendahnya yang pernah dia capai ya. Mungkin 70 sampai area 70 mungkin bisa ditunggu ya, kalau memang benar-benar ingin average down. Oke, kita beralih ke emiten pertambangan ya, atau zinc, Kapuas Primakol Tbk. Signal dari stokastik menunjukkan adanya signal bullish. Dari candlestick sebenarnya kurang begitu menarik ya, karena memang pergerakan atau candlestick sendiri selalu membentuk pola doji yang ditandai juga dengan ekor candle yang cukup tinggi atau cukup panjang di bawah. Dan sayangnya setelah itu candle yang terbentuk itu lebih kepada spinning top ya. Jadi sebenarnya dua candle sebelumnya yang memiliki ekor panjang itu cukup positif dikarenakan perilaku dari trader sempat menyentuh area terendah, kemudian pada penutupan harga bisa kembali diangkat naik ya, atau bergerak di level opennya atau di level pembukaan harga. Namun adanya doji tadi, saya rasa itu membalikan kondisi atau perilaku ya dari yang sebelumnya mungkin masih cukup optimis dan bisa menahan pelemahan dari zinc. Namun setelahnya investor atau trader lebih cenderung ragu dan berhati-hati, sehingga pelemahan saat ini ya itu bisa ditandai juga sebagai signal bearish ke depannya. Apalagi jika zinc memang terus bergerak dan bisa menutup perdagangan sampai akhir hari ini dengan pelemahan. Kami rasa itu baiknya untuk dijauhkan dulu ya. Walaupun stokastik memberikan signal yang kebalikan dari candlestick-nya. Dari jangka menengah, saya rasa zinc jika ada penguatan, saya rasa penguatannya akan lebih cenderung bertahan dalam jangka pendek dikarenakan EMA 90 masih menjadi dynamic resisten kuat yang menahan laju pergerakan dari zinc. Dari pola chartnya sendiri juga masih menunjukkan adanya formasi bearish ya, kalau boleh saya tandai seperti ini. Ini adalah pola bearish yang dikhawatirkan setelahnya akan kembali membentuk pola-pola bearish selanjutnya. Yang selanjutnya ada LPKR ya, atau Lipo Karawaci. Sayangnya LPKR di perdagangan periode 4 November lalu memberikan signal bahwa harga tidak bisa tembus di atas EMA 90,
Dan setelah itu harga lebih cenderung bergerak melemah dengan formasi candle yang cukup kuat ya, formasi candle bearish yang cukup kuat. Jadi saya rasa untuk LPKR di perdagangan ke depannya, saya rasa untuk EMA 24 akan kembali menjadi dynamic resisten yang menahan laju pergerakan LPKR, atau mungkin bisa diartikan ya area kisaran 150 itu adalah resisten selanjutnya yang dimiliki oleh LPKR. Secara keseluruhan, LPKR resmi bergerak dalam fase bearish, adanya signal tadi di periode 4 November memberikan LPKR atau memberikan signal bahwa LPKR lebih masuk ke fase bearish dan tidak bisa membalikan kondisi ke fase bullish. Hal ini wajib diperhatikan dan saya rasa perlu menentukan batasan risiko atau level cut loss kepada Ibu. Dikhawatirkan akan ada pelemahan yang lebih dalam selanjutnya. Selanjutnya, emiten MTEK dan juga bank bagaimana potensialnya. MTEK, saya rasa untuk stokastik dan juga candle lebih mengarahkan kepada signal bearish. Seperti itu, namun kita masih perlu melihat ya, apakah MTEK ini sudah masuk ke fase bullish jangka pendek atau tidak, atau bisa melanjutkan ke fase bullish jangka menengahnya atau tidak. Saya rasa asumsi pertama ya, untuk swing low yang mungkin di sini, dan kita tarik swing high-nya di area sini, ya mungkin mendekati area harga atau kisaran harga sekitaran 1860 ya, atau di atasnya, sedikit di atasnya, 1860 adalah area terendah. Kalaupun memang MTEK kembali menguji dynamic support EMA 24, kalaupun memang dynamic support tadi cukup kuat atau MTEK bergerak di fase bullish, saya rasa EMA 24 akan menjadi dynamic support yang menopang pergerakan MTEK. Sebaliknya, kalaupun ada penembusan level harga tersebut, Bapak dan Ibu perlu memperhatikan dan perlu mencermati ya pergerakan dari MTEK selanjutnya. Secara historikal, MTEK mengalami koreksi dalam jangka pendek, mungkin kisaran rentang 1-2 hari, kemudian harga dilanjutkan dengan penguatan, dan sampai saat ini mungkin jangka pendeknya, MTEK masih belum bisa dikoleksi, sampai nanti akhirnya ada konfirmasi dari bullish candle ya, seperti itu. Area 1860 bisa dijadikan patokan atau area yang patut diperhatikan. Selanjutnya ada BANK atau Bangladesh Syariah, TBK. BANK lagi uji resisten ya, dynamic resisten EMA 24. Di sini EMA 24 menahan pergerakan, kemudian harga cenderung bergerak melemah. Namun sampai saat ini Bank tembus area EMA 24, dan untuk pergerakan selanjutnya ya, saya rasa mungkin Bank akan cenderung konsolidasi ya di kisaran EMA 24. Ada baiknya seperti itu. Adanya penguatan dari BANK mungkin akan dilanjutkan setidaknya ya dengan fase koreksi atau konsolidasi. Namun masih memberikan signal bahwa bank bersih bergerak di atas dynamic support exponential moving average 24 hari. Kalaupun ada penembusan di bawah EMA 24 atau bahkan kembali di bawah EMA 13, saya rasa fasenya akan kembali bergerak melemah dan mungkin masih akan cenderung bergerak di rentang konsolidasi dia ya. Sebelumnya BANK konsolidasi di kisaran 2.280 sampai dengan 2.600 ya. Namun kebetulan 2.600 sudah ditembus di perdagangan hari ini. Jadi kita tinggal tunggu ya. Dan baiknya, kalau saya pribadi lebih melihat adanya konfirmasi selanjutnya untuk memperkuat asumsi saya. Seperti itu.
Oke, mungkin kita beralih ke emiten consumer, di antaranya ada HMSP, yang di perdagangan hari ini HMSP bergerak melemah 0,48%, sekaligus menguji level dynamic support EMA 13 hari. Dari candle jangka pendek sebenarnya HMSP kurang baik ya, adanya signal tersebut, sekaligus memberikan pertanda bahwa dynamic resisten EMA 24 akan menjadi penahan laju pergerakan HMSP. Memang secara keseluruhan HMSP ini dalam jangka panjang masih akan terus bergerak di rentang bearish, ditandai dengan signal atau chart pattern yang belum mensignalkan adanya pembalikan arah ya dalam jangka menengah, dan lebih cenderung kembali bergerak di bawah EMA 90. Dan saat ini HMSP kembali bergerak di bawah EMA 13. Ini signal yang kurang baik. Dan sekaligus juga mengkonfirmasi bagi Bapak dan Ibu untuk menjauhkan saham ini. Kita beralih ke emiten pertambangan lain, diantaranya ada Merdeka Copper Gold, yang terlihat menguat ya di atas exponential moving average 24 hari. Dari jangka menengah, MDKA memang masih memberikan signal bullish dengan exponential moving average 90 yang menjadi laju atau penahan pergerakan MDKA. Jangka pendek MDKA rebound di area EMA 24, dan setelahnya MDKA sedang bergerak mendekati area resisten 3.450-an. Didukung dengan stokastik yang sudah mulai bergerak di area overbought, saya rasa 3.450 masih layak untuk ditunggu, dan setelahnya mungkin ada potensi untuk kembali terkoreksi. Jadi, memang selayaknya kalaupun sudah punya MDKA di perdagangan sebelumnya, saya rasa sampai saat ini masih bisa di hold ya sampai mendekati area 3.450, dan kalaupun belum memiliki saham MDKA, saya rasa sudah cukup terlambat ya. Ruang penguatannya sudah mulai terbatasi, berpotensi untuk mulai terbatasi ya. Jadi ada baiknya Bapak dan Ibu untuk tunggu lagi momen harga mendekati area dynamic support EMA 24 tadi. TOWR, untuk sarana menara Nusantara, sayangnya TOWR tidak bisa tembus area EMA 24 ya. Tidak bisa tembus area EMA 24 dan lebih cenderung bergerak kembali di bawah. Saat ini TOWR sedang mencoba untuk bergerak menguat, namun kita tunggu saja ya sampai penutupan perdagangan apakah TOWR masih bisa bergerak di zona positif atau di rentang bullish atau tidak, karena dikhawatirkan kalaupun tidak ada pembalikan arah di perdagangan hari ini atau candle bullish di perdagangan hari ini, mungkin TOWR akan kembali bergerak di rentang bearish ya, dan cenderung akan kembali menguji level support. Yang terdekat dia ada di 1130-an. Dan ini memang signal yang kurang bagus ya. Sangat-sangat tidak bagus untuk TOWR. Oke, yang selanjutnya ELSA, emiten Nusa Tbk. Jangka pendek sayangnya tidak bisa melanjutkan tren positifnya ya, atau bahkan setidaknya ya bergerak di atas exponential moving average 24 hari. Kecenderungan harga saat ini kembali bergerak di bawahnya, dan dari candle juga masih mensignalkan adanya tekanan jual. Walaupun dari stokastik masih bergerak di fase neutral, namun signal ini sebenarnya memang belum bisa juga menjadi patokan ya, asumsi ELSA untuk kembali menguat. Jadi kembali ke candle, dan untuk tekanan dari harga sampai saat ini juga masih berpotensi untuk berlanjut, bahkan exponential moving average 90 akan berpotensi untuk kembali diuji oleh Nusa. Klasik support yang dimiliki oleh ELSA ada di kisaran 298, dan perhatikan kalaupun harga menembus area 298, ini diperkirakan akan ELSA diperkirakan akan bergerak masuk ke fase bearish.
Di sini kita bisa menandakan ya adanya level support atau bekas resisten di 296. Jadi 298 atau 296 ini bisa menjadi patokan ya. Apakah Elsa masih bergerak di rentang bearish, di rentang bullish jangka menengah atau mengakhiri fase bullish tadi dan masuk ke fase bearish. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya KLB Pharma Tbk. Stokastik mensignalkan adanya tekanan jual atau pergerakan dari rata-rata penutupan dan pembukaan perdagangan yang lebih rendah, sehingga itu mensignalkan adanya signal bearish. Namun untuk perdagangan hari ini KLBF mampu menguat ya 0,63%. Walaupun ada penguatan di candle ini, saya rasa stokastik akan lebih memberikan signal atau gambaran yang lebih akurat ya, bahwa KLB Pharma akan cenderung terkoreksi, dan kalaupun di sini karena klasik support cukup jauh ya dari current price saat ini, jadi kita bisa gambarkan terlebih dahulu untuk Fibonacci dan memberikan posisi ya. Sebenarnya untuk Kalbe Pharma, harga saat ini bergerak di rentang Fibonacci rasio berapa. Saat ini Fibonacci yang diuji oleh KLBF atau rasio Fibonacci-nya ada di kisaran 0,2. Mungkin signal ini akan kurang akurat ya untuk menjadi acuan atau patokan harga. Dari stokastik juga lebih memberatkan ya signal tersebut, memberatkan adanya potensial downside yang akan kembali berlanjut. Jadi saya rasa area yang selanjutnya yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ada di kisaran 1540 ya kalau kita sesuaikan dengan fraksi harga KLBF. 1540, kenapa saya lebih pilih itu? Karena Fibonacci retracement ini atau 0,3 rasio ini lebih mendekatkan kepada dynamic support EMA 24 hari. Dan kalaupun ada pergerakan stokastik selanjutnya yang mungkin sudah mendekati area oversold dengan adanya pencapaian level dynamic support tadi, itu bisa menjadikan atau memberikan signal ya yang cukup positif, kalaupun lagi nanti ada formasi dari candlestick yang lebih baik atau yang lebih positif. Oke, boleh bantu review singkat teknikal dari Indosat? Oke, review dari ISAT, stokastik sebenarnya cukup memberikan signal positif ya. Di sini kita bisa mengasumsikan bahwa dari grafik stokastik RSI saat ini bergerak dalam skala indeks yang menunjukkan adanya signal oversold ya, atau signal jenuh jual. Dari jangka pendek juga ISAT tertahan di atas exponential moving average 13 hari. Namun setelahnya sebelumnya memang ini belum ada konfirmasi ya apakah EMA 13 ataukah EMA 24 menjadi dynamic support yang kuat. Jadi saya rasa mungkin area-area yang bisa diperhatikan ya sampai saat ini. Kalau boleh kita tarik dulu ya dari Fibonacci retracement. Dari ISAT saat ini sedang bergerak di area Fibonacci 0,3 ya. Fibonacci 0,3 atau 6.700-an lebih. Stokastik sebenarnya lebih menggambarkan adanya potensial upside sebenarnya. Jadi 0,3 ini dari skala Fibonacci saya rasa potensi menjadi penopang pergerakan dari ISAT ya untuk ke depan.
Saya rasa seperti itu. Untuk reviewnya atau untuk pandangannya sebenarnya ISAT jangka panjang ya, atau mungkin bisa kita katakan jangka menengah, masuk ke fase bullish yang masih cukup baik ya sebenarnya secara keseluruhan. Dan jangka menengahnya juga ISAT saat ini masih lebih positif ya, atau memberikan signal yang lebih positif lagi. Jadi saya rasa secara keseluruhan Indosat masih layak untuk di hold, kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki harga sebelumnya, di perdagangan sebelumnya, layak untuk di hold sebenarnya. Dan untuk jangka pendek ya, saya rasa ISAT masih cenderung akan konsolidasi dalam jangka pendek, sebelum nanti akhirnya ada candle yang membuktikan bahwa ISAT ini sebenarnya membuat EMA 13 menjadi dynamic support kuat, dan tidak sebaliknya. Kalaupun ada pergerakan yang sebaliknya atau tembus dynamic support EMA 13 atau bahkan 24, saya rasa setelahnya mungkin akan membentuk atau mencari support baru ya. Kalau support barunya saya rasa itu potensialnya ada di kisaran 6.800-an ya. Ini mendekati area Fibonacci 0,5 ya. Dan sekaligus juga terlihat di sini adanya resisten ya, support ya, atau bekas resisten sebelumnya. 6.800 ini sebenarnya belum bisa dijadikan acuan atau potensi harga yang akan dituju ya. Namun mungkin itu support selanjutnya yang akan dicari oleh ISAT sebelum atau setelah harga menembus dynamic support maksud saya. Oke, selanjutnya kita bisa beralih ya ke emiten Bumi dan Era. Sorry. Taking profit atau cut loss di berapa baiknya? Oke, mungkin Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi sebelumnya ya, saya rasa. Bagaimana dengan Bumi pergerakannya? Kalau boleh saya katakan, Bumi cenderung tertahan di bawah EMA 24 ya. Di sini ada pencapaian level harga di mendekati area eksponensial. Jadi baik itu jangka pendek dan juga menengah yang digambarkan dengan exponential moving average, Bumi sama-sama memberikan signal adanya koreksi dalam rentang waktu pendek dan juga menengah. Jadi saya rasa Bumi masih akan bergerak di bawahnya, dan level support yang mungkin akan kembali diuji ada di kisaran 69 ya. Oke, ini 69 ini ada 2 kali pengulangan. Di sini, sorry. Di sini ada pengulangan sebanyak 2 kali ya, dari support, dan kemudian di sini. Tapi sayangnya, kalaupun ada technical rebound atau pemantulan harga, rentang pergerakannya atau rentang penguatannya akan terbatas, karena di satu sisi Bumi juga memiliki dynamic resistance yang kuat, yang belum bisa ditembus oleh harga. Jadi sayangnya seperti itu. Rentang pergerakan juga akan mulai terbatasi, dan saya rasa kalaupun memang resisten yang lebih kuat ini masih akan berlanjut, dikhawatirkan ya, supportnya akan ditembus atau lebih cenderung akan di breakout ya, atau ditembus seperti itu. Jadi baiknya atau layaknya untuk diperhatikan ya, atau diwaspadai pergerakan dari Bumi sendiri. Kalaupun memang sudah ada potensial gain, walaupun tipis, saya rasa baiknya jauhkan Bumi ya, karena pergerakannya akan lebih terbatas dan tidak memberikan potensial profit yang ideal. Oke, mungkin kita bahas ke Era ya, taking profit atau cut loss di area berapa. Era saya rasa masih positif dan pergerakannya masih akan terus dilanjutkan, sehingga saya bisa menyarankan untuk tetap di hold sampai harga mendekati area 675. Secara historical, Era ini memang berhasil tembus level resisten ya. Dia punya level resisten sebelumnya di 635, dan setelahnya harga menembus area resisten tadi. Didukung oleh chart pattern dari jangka menengah yang masuk ke fase bullish. Jadi saya rasa adanya pengulangan harga yang kembali bergerak menembus level resisten tadi
akan lebih berpotensi untuk kembali dilanjutkan ya. Jadi sampai saat ini saya rasa tetap di hold dan dari jangka menengah masih akan terus memberikan potensial upside yang positif. Seperti itu. BBKP 2 kali ARB ya, Pak, terus buy. Kalau ARB lagi hari ketiga, seingat saya BBKP ada ini ya, ada rencana untuk ride ya. Dan ride-nya dari BBKP sendiri untuk exercise price-nya atau harga pelaksanaannya akan berada di harga 200-an ya per lembar saham. Jadi harga teoritis setelah ride saya rasa akan tertekan tentunya karena current price yang ada sebelumnya ya, itu sebenarnya BBKP bergerak di rentang 400 sampai 440 dengan harga pelaksanaan di 200 dan harga teoritis setelah ride pasca ride nanti akan menyesuaikan, saya rasa itu akan lebih di bawah harga current price sebelumnya. Jadi action dari trader ataupun ya pemegang saham BBKP memang akan lebih cenderung melepas ya saham-saham tersebut. Jadi bagaimana posisinya untuk saat ini? Saya rasa kalau memang posisinya seperti ini kan memang lebih apa ya, melibatkan tingkatan resiko yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu masing-masing ya, karena BPKP sudah memberikan potensial loss yang cukup besar saya rasa. Jadi ada baiknya coba ditinjau kembali seberapa besar profil resiko dari Bapak dan Ibu, dan coba lihat juga potensial loss yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu apakah masih bisa ditolerir atau tidak. Namun saya bisa memberikan gambaran seperti itu. Harga pelaksanaannya mungkin akan ada di bawah current price saat ini ya, karena harga pelaksanaannya juga cukup jauh ya. Oke, kita bisa pindah ya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada Waskita dan juga Agro ya. Kita coba persingkat dan juga memfilter lagi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk Agro ya, atau Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga, jangka pendek masih konsolidasi dan konsolidasi ini cukup panjang. Namun ada satu signal bahwa Agro mampu bergerak di atas dynamic support EMA 13. Saya rasa konsolidasi ini baiknya diperhatikan saja terlebih dahulu sambil menunggu adanya signal yang lebih jelas ya. Apakah Agro ini mampu bergerak melanjutkan tren bullish jangka pendek atau tidak. Jangka menengah seperti apa? Saya rasa Agro bergerak dalam rentang bearish. Dan sampai saat ini saya rasa juga Agro belum memberikan signal yang cukup positif yang menandakan adanya bullish reversal dari chart pattern-nya. Jadi konsolidasinya patut ditunggu dan baiknya untuk tidak masuk di level-level saat ini. Oke, yang selanjutnya Waskita Karya Persero Tbk. Sayangnya Waskita Karya hari ini ya mencatatkan penurunan yang dalam ya, sangat dalam saya rasa. Dan sekaligus menembus level support dia 885. Jadi mungkin untuk Waskita Karya fasenya akan lebih melanjutkan tren bearish ya, jangka menengah. Dan dari jangka panjang juga dikhawatirkan Waskita akan kembali melanjutkan tren tersebut. Karena tidak adanya fase bullish dari chart pattern yang menggambarkan adanya kembalikan arah ya. Dan sebaliknya, Waskita saat ini memberikan signal adanya pelanjutan dari bearish trend-nya. Oke, dari jangka menengah, Waskita Karya saat ini menguji area level Fibonacci 0,7 ya, di 835-an kurang lebih. Dan kalau kita bisa lihat dari classic support,
Waskita punya classic support di 775. Jadi sampai saat ini saya lebih menyarankan untuk jauhkan dulu Waskita Karya, dan kalaupun Bapak dan Ibu ingin average down atau masih cukup optimis dengan Waskita Karya, saya rasa area yang patut ditunggu selanjutnya ya, itu ada di kisaran support dia ya 775, dan mungkin untuk area saat ini atau level-level saat ini juga mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu ya. Sampai nanti akhirnya fase bearish atau candlestick ini juga mengakhiri bearish trend-nya ya, atau memberikan signal adanya bullish trend dari candlestick. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan oke, berhubung waktu sudah menunjukkan 9.37 pagi, itu berarti Philip Morning Market Call kita sampai saat ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu, dan kami ingatkan kembali bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap paginya, mulai pukul 8.30 sampai dengan 9.30. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk tetap update perkembangan dari indeks dalam negeri dan juga indeks regional Asia dan dunia, di mana nanti setiap paginya juga kita akan memberikan rekomendasi saham yang layak untuk diperhatikan atau bisa dijadikan pilihan trading Bapak dan Ibu. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan terima kasih. Selamat pagi.